Saya tidak tahu apa maksud dari orang ini ya. Dia sangat tidak suka dengan Sintayong. Aduh, saya ingin menanggapi komentar ini ya. Witan Arhan Marcelino bagus juga. Salah satu dari didikannya STY. Saya tidak tahu apa maksud dari orang ini ya. Dia sangat tidak suka dengan Sintayong, mengkritik eh, meskipun timnas kita bermain sudah meningkat ya, sudah ada peningkatan, sudah ada perubahan, tetap saja dikritik. Dia tidak menyukai Sintayong, itu sudah jelas. Padahal yang dilakukan Sintayong ini adalah sesuatu yang saya bilang sangat luar biasa dan tidak ditemukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Ya. Kalaupun Sintayong menggunakan naturalisasi, ya itu kan adalah hak sebuah pelatih menentukan taktik, mereka punya cara tersendiri. Betul, Ya. Mas. Kemarin ketika tim senior bermain dengan beberapa pemain naturalisasi, Toel ini juga mengkritik habis-habisan ya. Katanya tidak suka dengan pemain Liga 1 ya, pemain lokal ya. Sekarang U23 kebanyakan juga pemain dari Liga diambil, bisa mengalahkan Australia, tetap juga dikritik sama orang ini. Ya, jadi maunya apa ya? Sintayong menggunakan naturalisasi lu kritik, Sintayong tetap menggunakan pemain dari Liga tetap lu kritik juga. Saya tidak tahu apa maksud Anda ini, sangat dalam memberikan sebuah pernyataan itu sangat kontroversial ya. Berbeda dengan kebanyakan pengamat-pengamat lain. Dan saya bilang Anda ini bukan seorang pengamat sepak bola, Anda ini seorang haters ya. Hatersnya STY Sintayong ya. Anda jelas-jelas tidak menyukai Sintayong ya. Saya melihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Bung Toel dirujak netizen karena ucapannya yang begitu sangat kontroversi. Bung Toel. Oh, Bung Toel. Bung Toel atau Bung Tewel ya? Kalau dalam bahasa Jawa Bung Tewel. Bung Tewel yang suka nyinyirin pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong, padahal Coach Sintayong ini sudah membawa perubahan sepak bola Indonesia yang begitu amat sangat luar biasa. Kemenangan melawan Australia kemarin juga sangat-sangat luar biasa bagi saya. Dan permainannya sungguh sangat indah sekali. Dari kaki ke kaki, bukan long ball. Lari, kejar bola, sliding, umpan ke kotak penalti. Itu kalau permainan Indonesia zaman dulu ya kan, long ball, umpan ke sayap, langsung ke kotak penalti. Terus performanya juga begitu sangat-sangat berbeda jauh. Tidak seperti pada zaman dulu. Kalau pada zaman dulu bermain 60 menit, 70 menit udah ngos-ngosan. Karena permainan banyak lari. Tapi kalau Sintayong permainannya lebih ke taktik. Dan terbukti menang lawan Australia. Walaupun menurut saya masih ada catatan-catatan kekurangan yang harus dibenahi saat melawan Jordania. Dan berikut komentar netizen soal kemenangan timnas Indonesia melawan Australia dan juga beberapa kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi. Dan tentunya lawan Jordania wajib menang untuk lolos babak selanjutnya. Untuk sahabat-sahabatku, satu kata buat Bung Toel, kira-kira apa? Coba tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan Bung Toel cepat-cepat berubah ya, supaya kerjanya tidak mengkritik terus, selalu mencari celah kekurangan Coach Sintayong. Kalau suka sama Coach Sintayong bilang, nggak usah sok jadi haternya, ya kan? Kalau mau ingin dekat, ingin foto bersama, bilang saja. Ataupun ingin belajar dari Coach Sintayong, nggak usah malu-malu, Bung Toel.
Oke teman-teman, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Alhamdulillah kita bisa menang dengan skor 1-0 atas Australia. 3 Alhamdulillah Mas, penting. alhamdulillah. Pertandingan malam tadi betul-betul menguras energi, betul-betul menguras tenaga yang sangat luar biasa menghadapi Australia. Dan kita patut berbangga dan kita patut apresiasi semua kerja keras dari pemain timnas kita sampai bisa mendapatkan 3 poin. Tapi ada satu nama yang membuat saya geleng-geleng kepala. Kalau bukan Hernando Ari, selesai timnas kita. Ya, kenapa? Hernando Ari melakukan banyak save, banyak penyelamatan di pertandingan Betul, kali Mas. ini. Dan juga ada beberapa catatan buruk dari timnas kita. Saya sebenarnya jengkel nonton ya. Darah saya itu naik loh ketika timnas kita menyerang. Sabar Mas, sabar. Khususnya Marcelino, terlalu banyak bawa bola. Capek gue liatnya. Capek sendiri. Witan, gerasa gerusuk nggak jelas ya. Coba 2 pemain ini tenang di depan, gue yakin counter attack timnas kita sangat bagus ya, mematikan. Wah mantap. Ya. Tapi 2 pemain ini, aduh saya bilang lu hancur-hancuran. Modal gerasa gerusuk, modal determinasi tinggi, tapi ya sudahlah. Kita harus apresiasi apapun ya. Yang penting 3 poin dulu ya. Pertandingan selanjutnya ya ini menentukan ya. Wajib menang dan ya 6 poin bisa lah Jordania ya, karena Jordania melawan Australia ini masih imbang 2-2 ya. Berarti ya mungkin kekuatannya sedikit di bawah Australia, tapi ya bisa lah, pasti bisa lah. Yang penting kita di depan ini efektif ya, tidak gerasa gerusuk seperti match tadi ya. Terlalu banyak sekali sebenarnya peluang, apalagi yang terakhir ketika counter attack Arhan, sebenarnya nggak perlu umpan lambung kayak gitu. Pemain-pemain kita itu kalau bisa umpan datar saja ke situ pasti udah nyampe. Heran saya. Bahkan sudah sendiri pun umpannya juga tidak akurat ya. Tapi ya sudahlah. 3 poin yang sangat berharga. Semoga nanti lawan Jordania bisa lebih bagus lagi dan kita bisa lolos ke babak selanjutnya, dan kalau perlu ketemu Qatar kita balas dendam. Thank you for watching. Aduh, saya ingin menanggapi komentar ini ya. Witan, Arhan, Marcelino bagus juga. Salah satu dari didikannya STY. Umur muda, udah main di tim senior betul. Zamannya STY semangat muda, bergelora banget. Betul Mas. Jadi kalau kita bicara komposisi pemain naturalisasi dan yang Liga 1 yang didengungkan oleh Bung Towel, kayak kemarin Australia lawan Indonesia 7 pemain adalah pemain Liga 1. Tapi tanpa pemain naturalisasi yang dipilih STY yang benar-benar jitu, tidak mungkin menang bro. Kan begitu. Aduh, kan gitu. Jadi kita menangkis omongannya Bung Towel ya, secara umum ya. Bukan membenci dia, tapi menangkis komentarnya. Betul Mas. Bahwa STY tetap adalah pelatih terbaik. Dia tidak sembarangan memilih pemain naturalisasi. Dia benar-benar memilih, mengamati dulu, baru dicaplok. Tidak kayak dulu, banyak kok yang dulu itu pemain naturalisasi yang tidak ada darah Indonesia dinaturalisasi, banyak, mau saya sebutkan. Tapi tidak ada hasil, ya enggak? Tidak Betul, ada Mas. hasilnya, khusus Asia Tenggara aja ngomong, apalagi Asia, apalagi mau mendunia, tidak bisa. Tapi jalan pintas STY pikirannya, dia tahu kelemahan Indonesia, dia ambil dari Eropa. Bagaimana? Nah, dia ingin pemain-pemain lokal dapat ilmunya dari pemain-pemain Eropa yang berkelas, yang dilatih juga yang berkelas, kan begitu. Akhirnya tertularlah itu jiwa semangatnya. Begitu. Kemarin tanpa pemain naturalisasi juga belum tentu menang lawan Australia. Kalau saya bantah, biarpun 7 pemain dari Liga Indonesia. Kan begitu. Kalau pemain murni semuanya dari Indonesia, jantung saya copot-copot. Pasti nonton bola itu banting gelas, banting meja. Pasti. Begitu ya enggak. Jadi no debat ya, STY adalah pelatih terbaik sepanjang saya menonton bola dari tahun 90 sampai Betul Mas, sekarang. betul. Tidak bisa dibantah. Begitu. Kita kecewa terus nonton timnas, kok nyatanya berapa tahun yang lalu 2020 ke bawah sana tuh kecewa terus aja nonton tuh sampai aduh. Sekarang kita bahagia, kenapa Bung Towel banyak bicara? Kan begitu. Kita akui saja lah, STY pelatih terbaik sepanjang masa. Di bawah kepengurusan yang juga terbaik.
Pak Erick Thohir dan kroni-kroninya terbaik semuanya loh. Indonesia maju, sepak bola juga maju. Bravo timnas, terima kasih udah komen. Abaikan komenannya Bung Towel. Cuma TV One yang mau ambil dia, anjay. Bung Towel nggak usah diajak. Sepak bola merupakan salah satu hiburan untuk orang Indonesia, dan tentunya sepak bola ini membuat orang Indonesia merasa sangat bangga apabila timnas Indonesia meraih kemenangan di ajang Piala Asia level internasional, level mendunia, bukan level ASEAN, bukan level Asia Tenggara. Dan tentunya Bung Towel itu harusnya bangga ya kepada Coach Sintayong, tapi justru Bung Towel suka mengkritik, dan netizen juga tidak terima kalau Sintayong dikritik. Buat saya, Sintayong ini memang pelatih yang top, hebat, luar biasa. Bahkan ada salah satu masnya tadi berkomentar kalau seandainya tanpa dilatih oleh Coach Sintayong, timnas Indonesia itu udah nggak karuan, udah kembali seperti zaman dulu. Kata beliau, dia zaman dulu kalau nonton sepak bola itu suka banting gelas, suka banting piring. Tapi setelah dilatih Coach Sintayong, beliau merasa amat sangat senang dan merasa bangga setiap pertandingan timnas Indonesia selalu meraih hasil positif. Ini memang sungguh sangat luar biasa ya. Dan tentunya pemilihan pemain dari Coach Sintayong ini juga amat sangat luar biasa ya. Beliau mengambil pemain grade A naturalisasi yang hebat-hebat supaya pemain lokal juga bisa mendapatkan ilmunya. Bahkan masnya tadi sampai berbicara, andai kata saat pertandingan Piala Asia melawan Australia pemain lokal semuanya, dipastikan belum tentu menang. Iya sih, memang faktanya seperti itu. Pada zaman-zaman dulu kan macam itu ya kan. Kalau yang main lokal semua ya pastinya jantung ini deg-degan. Level Asia Tenggara saja selalu kalah, apalagi ini level Asia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan Indonesia melawan Jordania menang, dan tentunya kita doakan bersama-sama semoga kemenangan demi kemenangan diraih oleh timnas Garuda Muda. Ayo Indonesia, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.